Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Para jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita membahas tentang fikih darurat. Fiqhud darurah, fikih darurat, yakni saat terjadi bencana, bagaimana cara mengurus jenazah yang begitu banyak. Ketika terjadi bencana alam atau mungkin peperangan, banyak sekali korban meninggal dunia sehingga terjadi pemakaman massal. Pertanyaannya, apakah jenazahnya tetap harus dimandikan, dikafani, dan disolatkan sesuai tuntunan yang selama ini kita pelajari? Ketika bencana besar melanda, bisa berupa gempa bumi, tsunami, banjir bandang, atau peperangan, tidak hanya rumah dan harta yang hancur, tetapi juga ribuan nyawa melayang seperti yang terjadi di Sumatera itu. Dalam suasana duka dan darurat, sering muncul pertanyaan yang penting namun sulit dijawab. Apakah jenazah tetap wajib dimandikan, disolatkan sesuai tuntunan syariat, sementara situasi sulit untuk dilakukan dalam keadaan normal? Pertanyaan ini menyentuh inti ajaran Islam yang sangat menghargai kehidupan dan kematian. Jadi para jamaah, Islam itu sangat menghargai, menghormati manusia ketika hidup maupun sesudah mati. Ketika hidup dihormati, ketika mati juga dihormati. Karena itu maka ketika ada orang meninggal harus diurus dengan baik, tidak boleh diabaikan. Di satu sisi Islam mewajibkan pengurusan jenazah dengan tata cara tertentu. Di sisi lain, Islam juga menegaskan bahwa Allah tidak memaksa, tidak memberikan beban di luar kemampuan mereka. Antara penghormatan terhadap jenazah dan kondisi darurat. Jadi di sini kita dihadapkan pada pertama, bagaimana harus menghormati jenazah semestinya. Yang kedua, bagaimana kalau pas suasana darurat? Dalam hal ini para jamaah, Islam dengan syariatnya memberikan jalan tengah yang penuh rahmat. Jadi ketika situasi sulit, ya tidak usah dilakukan yang sulit itu, lakukan saja yang mudah. Tuntunan syariat dalam pengurusan jenazah, kita kembali mengingat fikih jenazah. Dalam keadaan normal, kalau kita dihadapkan pada jenazah, ada 4 kewajiban.
Yang pertama memandikan, yang kedua mengafani, ketiga menyolatkan, dan keempat menguburkan. Itu kewajiban yang normal. Memandikan, mengafani, menyolati atau menyolatkan, menguburkan. Nah, melakukan 4 hal ini salah satu bentuk penghormatan terhadap manusia yang baru saja meninggal. Kembali disampaikan bahwa manusia itu dihormati oleh Islam baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah mati. Nabi bersabda, An Aisyah, dari Aisyah istri Nabi, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kasru azmil mayiti, memecahkan, mematahkan tulang mayit, mematahkan tulang orang yang sudah mati, kakasli hayyan, sama saja dengan mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Berdosa. Kalau kita menganggap menyakiti orang dengan mematahkan kakinya itu berdosa, maka ketika mati juga tidak boleh, berdosa. Hadis riwayat Abu Dawud, dan Albani menilai hadis ini sahih. Para jamaah, hadis ini menunjukkan bahwa jenazah tetap memiliki kehormatan sebagaimana saat hidup. Namun persoalannya, bagaimana bila kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua itu? Dalam situasi sulit, mungkin ketika terjadi gempa yang luar biasa, tidak menemukan air, tapi jenazah banyak di mana-mana. Atau ada peristiwa yang menyebabkan sejumlah orang meninggal dan tubuhnya hancur sehingga tidak bisa dikenali ini siapa karena hancurnya tadi itu. Atau bahkan mungkin terjadi kebakaran sehingga jenazahnya hangus. Bagaimana ketika terjadi seperti itu? Prinsip syariat, kewajiban sesuai kemampuan. Para jamaah, Islam menetapkan prinsip kemudahan dan kelapangan dalam setiap ibadah. Ini penting untuk kita pahami sehingga kita itu merasa nyaman saja ketika ibadah. Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Semampu kalian, hingga batas kita punya kemampuan. Bertakwa kepada Allah diantara maknanya adalah melaksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Allah itu pada batas-batas kamu punya kemampuan. Kalau nggak mampu, nggak usah dilaksanakan. Jadi kalau kita diperintah Allah kok kita nggak mampu, ya sudah nggak usah dilaksanakan. Apa contohnya? Haji. Waduh, aku nggak mampu, ya sudah nggak usah haji. Oh, nggak mampu lah, kok mikir-mikir. Itu Islam. Makanya supaya orang nggak stres, nggak gelisah, kemudian dikasih batasan manis tato'a ilaihi sabila. Haji itu berlaku memang untuk semua umat Islam, tapi yang mampu. Jika mampu, yoga. Fattakullah mastata'tum. Sholat, silakan sholat qaiman dengan berdiri. Jadi kita tuh wajib sholat itu dengan berdiri. Bagaimana kalau berdiri nggak bisa? Ya nggak apa-apa, nggak usah berdiri. Lalu bagaimana? Boleh dengan duduk. Duduk juga nggak bisa.
ya sudah dengan berbaring dan seterusnya. Jadi Islam itu memberikan keluasan, fleksibilitas di dalam melaksanakan perintah agama. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ayat ini menjadi dasar hukum bahwa dalam setiap perintah agama pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan. Jika seseorang tidak mampu melakukan sebagian kewajiban karena ada udzur atau halangan, maka cukup mengerjakan apa yang bisa. Demikian pula dalam urusan jenazah. Ketika air tidak ada, tubuh rusak parah, atau jumlah korban sangat banyak, maka kewajiban memandikan bisa gugur diganti dengan cara lain sesuai kemampuan. Kaidah fikih tentang kedaruratan ini diantaranya disebutkan ulama ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang. Jadi ini salah satu keluasan Islam. Jadi dalam situasi darurat yang tadinya tidak boleh menjadi dibolehkan. Kemudian al-masyaqqatu tajlibu taysir, ketika terjadi kesulitan maka kita dibolehkan melakukan yang mudah. Dalam konteks bencana, kedua kaidah ini bermakna bahwa kewajiban memandikan atau mengkafani secara sempurna itu bisa gugur bila pelaksananya menimbulkan kesulitan besar atau bahkan bahaya atau tidak mungkin dilakukan. Mari kita lihat kasus atau peristiwa terjadi pada masa Rasulullah setelah terjadi perang Uhud. Uhud itu nama gunung. Siapapun di antara kita yang pernah haji, pernah umroh, biasanya oleh travel kita diarahkan atau diajak nengok Gunung Uhud ini. Di sekitar Gunung Uhud ini ada makam syuhada, korban perang Uhud. Berpuluh-puluh sahabat Nabi wafat pada saat itu. Nah, para jamaah, dalil terkuat tentang keringanan ini berasal dari praktek Rasulullah ketika memakamkan para syuhada perang Uhud. Dalam peristiwa itu banyak sahabat gugur, tubuh mereka banyak yang rusak dan jumlahnya sangat banyak. Apa kata Nabi untuk korban perang Uhud ini? Nabi bersabda, idfinuhum fi dimaihim, kuburkanlah mereka ini bersama darah-darah mereka. Wala tughassul, tidak usah dimandikan. Wala tusallu alim, dan bahkan tidak perlu disolatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi dalam kondisi tertentu, ini peristiwa syuhada Uhud ya. Untuk penghormatan pada mereka ini, Nabi memerintahkan agar dimakamkan atau dikuburkan bersama darah mereka. Berarti dengan pakaian mereka. Kalau mereka dengan pakaian perang, apakah ada besi atau apa gitu yang dipakai, maka dikuburkan bersama pakaian mereka itu, bersama darah-darah yang masih menempel pada tubuh mereka. Artinya tidak dimandikan, bahkan tidak usah dikafani dengan kafan tertentu, langsung aja pakai baju yang ada itu. Nah, peristiwa ini difahami oleh ulama bahwa pertama,
tidak dimandikannya syuhada bukan karena gugurnya kewajiban mandi secara umum, tetapi karena kondisi khusus dan keutamaan mati syahid. Di satu sisi memang ini karena orang yang mati syahid itu sangat mulia. Jadi saking mulianya itu wis gak usah diapa-apakno, itu sudah langsung terdaftar di surga, kira-kira begitu. Jadi tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, bahkan tidak usah disolatkan, hanya dikuburkan saja. Saking terhormatnya korban atau orang yang mati syahid. Namun dari sisi fikih, kemudian dikembangkan oleh ulama fikih, peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika kondisi sulit, kewajiban memandikan bisa digugurkan dalam peristiwa lain. Mari kita lihat bagaimana pandangan ulama fikih dengan 4 mazhab. Pertama, bagaimana pandangan ulama mazhab Hanafi tentang peristiwa ketika menghadapi jenazah yang begitu banyak. Diwakili oleh Ibnu Abidin, ini ulama mazhab Hanafi, mengatakan qala fil fatah walau lam yujad ma'un fayummimal mayyitu wa sallu alaihi thumma wajatu ghassaluhu wa sallu alaihi thaniyan inda Abi Yusuf wa anhu yughassalu wa la tu'atu as-salatu alaihi walau kafanu wa baqiya minhu udwun lam yughassal fa innahu yughassalu dzalikal udwu walau baqiya nahwal usbu la yughassal. Ia yakni Ibnu Al-Himam berkata dalam kitab Al-Fatah Fathul Qadir, apabila tidak didapati air, tadi contohnya gempa. Ketika gempa itu kan banyak bangunan-bangunan hancur, kira-kira begitu, pohon-pohon tumbang. Nah, mungkin suatu ketika banyak korban tetapi sulit mendapatkan air, maka mayit ditayamumkan kemudian disalatkan. Kemudian setelah itu air ditemukan. Jadi ini kisahnya ketika mayit ini diurus, mau dimandikan tidak ada air, sementara segera dikuburkan, maka tidak perlu dimandikan tapi cukup ditayamumkan. Itu pun kalau wajahnya masih tampak pada jenazah itu. Nah, kemudian seandainya, ini ulama fikih ya, seandainya setelah ditayamumi, setelah disolatkan, kok kemudian tiba-tiba datang air, ditemukan air, sumber air, kata ulama ini ya dimandikan, disolatkan lagi. Tapi di pendapat lain masih kelompok mazhab Hanafi, dimandikan ya, tapi tidak usah disolati lagi, cukup yang sekali saja. Dan diriwayatkan darinya pula mayit dimandikan tetapi sholat tidak diulangi tadi katanya. Apabila mayit telah dikafani lalu masih tersisa darinya satu anggota tubuh yang belum dimandikan, maka anggota tubuh tersebut dimandikan. Ini pendapat mazhab Hanafi. Jadi ketika seseorang memandikan, waktu itu kan seadanya, ada 2 tangan, ada 2 kaki, tapi yang ketemu hanya 1 tangan, 1 tangan 1 kaki misalnya. Maka begitu setelah dimandikan kok ketemu yang 1 tangan sama 1 kaki yang lain, itu dimandikan juga, disusulkan. Tetapi jika yang ditemukan itu hanya semisal jari, jari kita kena punya 5, salah satu terputus gitu, nggak sempat dimandikan, nggak usah itu. Ini menurut pandangan mazhab Hanafi. Dalam hal ini yang bisa kita pahami, untuk hal-hal yang mudah ditangani, kalau tidak, enggak.
Jadi kalau semacam jari-jari gitu terlalu kecil tidak usah. Ini pandangan mazhab Hanafi. Bagaimana dengan mazhab Maliki? Diwakili oleh Al-Mawwaq Al-Maliki mengatakan la ba'sa indal waba wa ma yastatu 'ala nasi min ghuslil mauta li kathratihim ayyastazi'u bi ghuslatin wahidatin bi ghairi wudu'in yusabul ma'u 'alaihim sabban walau nazal amru al-fadhi'u bi kathratil mauta fala ba'sa ayatfanu bi ghairi ghuslin idza lam yujad man yughassiluhum wa yaj'alun nafar minhum fi qabrin wahidin wa qalahu asbal wa ghairu. Tidak mengapa pada saat terjadi wabah kayak kemarin ya, atau keadaan lain yang memberatkan manusia dalam memandikan jenazah karena banyaknya jenazah itu, untuk mencukupkan diri dengan satu kali basuhan saja tanpa wudu. Jadi ini kayak apa? Sekedar syarat gitu ya. Cukup dengan sekali basuhan saja tanpa wudu dengan cara menuangkan air ke atas mereka secara langsung, diguyur gitu aja karena saking repotnya. Ini pandangan mazhab Maliki. Bahkan apabila terjadi keadaan yang sangat dahsyat akibat banyaknya jenazah, maka tidak mengapa mereka dikuburkan tanpa dimandikan apabila tidak didapati orang yang bisa memandikan. Dan boleh pula sejumlah jenazah ditempatkan dalam satu liang kubur. Jadi boleh menguburkan jenazah itu satu liang kubur untuk beberapa jenazah. Pendapat ini dikemukakan oleh Asbagh Ibnu Al-Faraj Al-Qurtubi dan lain-lain. Ini tadi kata Al-Mawwaq dari ulama mazhab Maliki. Intinya bahwa menangani jenazah itu luas ya. Jadi ketika tidak bisa dengan cara sempurna seperti biasa, ya dengan cara yang lain, yang mudah, yang seperti apa itu yang dilakukan. Mazhab Syafi'i diwakili oleh Imam Nawawi mengatakan idza ta'adzara ghuslul mayyiti li fadil ma aw ihtarqa bi haitsu la ghusila la taharra lam yughassal bal yuyammam wa hadza atayamm wajib li'annahu tadirun la yata'allaqu bi izalati najasah fa wajibal intiqalu fi indal aji anil ma'i ila tayammum ka ghusl jinayah. Apabila tidak memungkinkan memandikan mayit karena tidak ada air, atau karena ia terbakar sehingga jika dimandikan tubuhnya mungkin akan hancur, maka tidak usah dimandikan, tetapi ditayamumkan. Tayamum ini hukumnya wajib karena ia merupakan bentuk pensucian yang tidak berkaitan dengan menghilangkan najis. Jadi walaupun tubuhnya banyak najis, tapi mukanya masih memungkinkan untuk ditayamumi, cukup ditayamumi saja. Oleh karena itu ketika tidak mampu menggunakan air, wajib beralih ke tayamum. Ini kembali kepada dari yang harusnya bagaimana menjadi mana yang bisa. Ittaqullah mastata'tum tadi itu. Terakhir mazhab Hambali diwakili oleh Ibnu Qudamah, wa man ta'adzara ghusluhu yuyammamu man ta'adzara ghuslu li adamil ma' wal khawfi alaihi min at-taqattu'i bil ghusli kal majdur wal ghariqi wal muqtariki yuyammamu idza amkan kal hayal atim lil ma' aw alladhi yu'dhihi al ma'. Dan siapa yang tidak memungkinkan dimandikan maka ditayamumkan. Yang dimaksud dengan tidak mungkin dimandikan ialah mayit tidak dapat dimandikan karena tidak adanya air, atau karena dikhawatirkan tubuhnya akan terpotong-potong, tercerai-berai bila dimandikan, seperti orang yang terkena cacar.
Atau orang yang tenggelam, kalau tenggelamnya lama, tubuhnya juga bisa hancur. Ada orang yang terbakar, kalau terbakarnya agak lama, bisa ya nggak bisa dilihat lagi fisiknya, tinggal tulangnya. Maka orang semuanya ditayamumkan apabila memungkinkan. Jadi kalau ada orang terbakar, mukanya masih kelihatan, maka ditayamumkan. Tapi kalau mukanya juga ada pereng kabeh, ya, maka ya sudah, tinggal dibungkus atau dikafani. Kalau tubuhnya juga sudah nggak utuh lagi, maka mengafini dibungkus saja sudah cukup. Misalnya ada 10 jenazah di situ, gak karu-karu kabeh, bisa dijadikan satu. Tetap harus dibungkus baru kemudian dikuburkan. Sebagaimana orang hidup yang tidak mendapatkan air atau yang terganggu bila terkena air. Jadi intinya bahwa menangani jenazah itu ketika tidak bisa dengan cara yang seharusnya, maka ya sebisanya. Seharusnya itu ya dimandikan. Tapi karena tidak memungkinkan dimandikan, bisa dilakukan oleh air yang tidak ditemukan. Atau ada air tapi kondisi tubuhnya tadi sudah nggak memungkinkan untuk dimandikan karena hancur sudah. Ya sudah, nggak usah dimandikan. Ketika tubuhnya tadi itu hancur tapi mukanya masih kelihatan sehingga memungkinkan ditayamumi, ya ditayamumkan. Tapi juga tidak bisa lagi diketahui bagaimana wajahnya, bagaimana mukanya, ya sudah, tidak usah lagi ditayamum juga. Dari keterangan ulama 4 mazhab tersebut dapat difahami bahwa memandikan jenazah adalah kewajiban syariat selama memungkinkan. Maka beralih kepada tayamum, apabila tidak memungkinkan beralih kepada tayamum. Jika tayamum pun tidak mungkin dilakukan, maka jenazah dikuburkan sebagaimana adanya. Dalam kondisi darurat kolektif seperti wabah atau bencana massal, syariat memberikan kelonggaran demi menjaga kemaslahatan dan menghindari bahaya. Nah, sekarang bagaimana pemakaman massal menurut Islam? Dalam kondisi banyak korban, syariat membolehkan pemakaman massal. Rasulullah SAW memerintahkan agar beberapa syuhada Uhud dikubur bersama dalam satu liang. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kana Nabi SAW yasma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin. Thumma yaqulu ayyuhuma aktsar akhdan lil Qur'an fa idza usyira lahu ila ahadima qaddamahu fil qabri. Nabi mengumpulkan 2 orang syuhada Uhud dalam satu kain. Jadi ini bisa dibayangkan, kita tidak tahu bagaimana kondisi fisik dari jenazah korban perang Uhud ini, sehingga oleh Nabi 2 jenazah dijadikan satu kain kafan. Kemudian Nabi bersabda, siapa di antara keduanya yang lebih banyak hafal Qur'annya, maka yang lebih banyak hafal Qur'annya itu ketika dikuburkan, posisi yang depan itu yang lebih banyak hafal Qur'annya. Atau mungkin dalam sehari-hari di masyarakat dia sering jadi imam sholat, maka ketika dijadikan satu tadi, dikuburkan dalam satu liang tadi, maka yang paling depan ke arah kiblat itu adalah yang paling banyak menghafal Al-Quran. Ini penghormatan Islam melalui Nabi ini terhadap orang yang lebih banyak menghafalkan Quran atau baca Quran. Hadis ini menjadi dasar hukum bolehnya beberapa jenazah dikuburkan dalam satu liang bila keadaan mendesak seperti perang atau bencana besar. Ini contoh
Ini korban di Sumatera kemarin, entah berapa jumlah jenazah ini. Kita juga tidak tahu apakah setiap peti ini itu satu orang atau dua orang. Bisa saja dua orang. Jadi kalau jenazah sudah nggak karu-karuan ya, ketemu tangannya sikile ya sudah. Jadi saya husnudzon pola ini dalam rangka penghormatan terhadap jenazah. Jadi bayangkan kalau hanya dibungkus di sekedarnya gitu ya, kayak barang amoh gitu ya, penghormatan kurang. Jadi ini salah satu bentuk penghormatan yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal ini ya. Kita lihat yang tampak dalam gambar ini kan para pejabat atau para anggota ya, anggota TNI, anggota Polri, dan masyarakat umum. Yang kita cermati ini adalah bahwa satu liang besar ini langsung diisi sejumlah jenazah. Nah, praktek ini pernah juga dilakukan pada masa Nabi, model begitu. Jadi tadi penguburan massal, sekarang sholat jenazahnya yang massal. Bila jumlah jenazah sangat banyak, para ulama juga membolehkan sholat jenazah dilakukan secara massal. Artinya jenazahnya banyak, sholatnya satu kali aja. Bayangkan kalau jenazahnya sampai 100, sholatnya ping 100, repot. Nah, di sini ulama kita membolehkan sekali sholat untuk sejumlah jenazah. Dan ini juga berlaku di Makkah setiap hari. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ketika kita ada sholat jenazah itu kadang-kadang sejumlah jenazah itu. Bukan hanya satu jenazah. Ya, kadang-kadang satu, kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga, kadang-kadang berapa begitu. Ya, tergantung peristiwa yang pada saat itu ada kematian dan yang memang ingin disolatkan di Masjid Al-Haram atau Nabawi. Jadi pengalaman saya ketika kalau nggak tahun 2002 ya, itu pas anggota jemaah itu ada yang meninggal, maka kemudian keluarganya ingin agar dimakamkan disolatkan di Masjidil Haram. Maka bisa saja, tapi diurus. Waktu itu biayanya 1.000 rial. Waktu itu ya, sekarang nggak tahu apakah berubah. Jadi ngurus jenazah itu 1.000 rial. 1.000 rial itu 5 juta lah kira-kira sekarang itu. Kira-kira. Untuk apa itu? Ya untuk yang ngusung-ngusung itu. Bukan untuk imamnya Masjidil Haram, nggak dapat apa-apa mereka. Dari sini nggak ada. Jadi membawa jenazah sampai ke Masjidil Haram itu kan perlu perjuangan itu. Tapi kalau dimakamkan di sekitar penginapan hotel kita itu gratis. Itu pada saat kami memimpin jemaah sekitar tahun 2002 itu. Para jamaah, Ibnu Hajar menjelaskan bagaimana menyolati jenazah yang begitu banyak. Kata beliau, ya juzu ayushalla ala jama'atin minal amwati bisolatin wahidatin. Boleh menyolatkan sejumlah jenazah dengan satu kali sholat. Ya. Itu keterangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ya. Nah, seperti dalam gambar ini, kebetulan gambarnya kok pas aparat terus ya. Ya dapatnya ini ya pemenang. Ya mana yang dapat menang. Ya kita terima kasih kepada para petugas kita, TNI, kemudian Polri, ada lagi yang seragam khusus itu ya. Mereka adalah saudara kita kaum muslimin yang punya perhatian
kemudian ikut menyolatkan ini. Ini contoh sekian banyak jenazah, kita tidak tahu di sini berapa jumlahnya, kemudian sekali sholat. Prinsip dasar menghormati sesuai kemampuan. Dari seluruh dalil di atas jelas bahwa syariat Islam menghendaki pengurusan dilakukan sejauh kemampuan. Dalam situasi bencana, jika jenazah masih utuh, maka dimandikan atau ditayamumkan. Jika rusak parah atau sejumlah korban sangat banyak, maka boleh tidak dimandikan. Dikafani sekemampuan, disolatkan secara massal, dikebumikan segera. Boleh beberapa jenazah dalam satu liang. Nabi bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sesuai kemampuan kalian. Jadi ayat tadi menyatakan bertakwalah kamu sesuai kemampuan. Di hadis ini Nabi mengatakan, bila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, laksanakan sesuai kemampuan. Jadi kalau tidak mampu ya tidak usah dipaksakan, tidak mampu ya. Penutup, hari ini udah masuk ya. Ya tadi saya lihat di HP saya jam 5:17 terbitnya. Baik, kita mengakhiri beberapa menit lagi. Islam adalah agama yang menghormati manusia baik ketika masih hidup atau sudah mati. Dalam situasi bencana atau peperangan, penghormatan tidak hilang, melainkan diwujudkan dalam bentuk kemudahan dan kepedulian. Syariat tidak memaksa untuk memandikan jenazah bila tidak mungkin, tidak menuntut kafan sempurna bila tidak ada bahan, dan tidak mengharuskan satu liang satu orang bila jumlah korban ribuan atau banyak. Semua dilakukan dengan satu niat, memuliakan mereka sesuai kemampuan yang Allah berikan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat menata hati dan niat dalam setiap musibah, menolong yang hidup dengan kasih sayang, dan menghormati yang wafat dengan segenap kemampuan yang ada sebagaimana dituntut oleh Rasulullah. Jadi para jamaah, ketika terjadi bencana seperti di Sumatera, maka kewajiban kita adalah menyayangi mereka yang masih hidup, yang menjadi korban. Maka Muhammadiyah menghimpun dana untuk memudahkan mereka itu, meringankan beban mereka itu. Pada awal tahun ini sudah terkumpul lebih dari 70 miliar. Jawa Timur saja lebih dari 11 miliar. Jawa Timur. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan itu bentuk kepedulian kita sebagai warga Muhammadiyah untuk ikut cawe-cawe di sana. Kepada yang masih hidup, kepada yang sudah meninggal, ya kita ikut mendoakan semoga mereka mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan amal ibadah mereka. Kalau yang Muslim, kita doakan semoga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ulama sudah membahasnya. Jadi ulama sudah membahasnya bahwa memang beda, tetap beda. Jadi kalau korban Uhud itu benar-benar mati syahid dunia akhirat, istilahnya gitu kan ya. Sehingga perlakuan Nabi itu bahkan sholat pun tidak, ya kan? Tapi ini tetap disolati. Korban Sumatera kemarin semuanya disolati, walaupun secara massal tadi itu tetap beda dengan kasus yang Uhud itu. Ya, jadi
saking terhormatnya korban syahid tadi Uhud itu sampai wis langsung aja dikuburkan kan gitu, bersama darah-darah mereka, bahkan tidak usah disolati kan gitu. Nah bedanya dengan ini juga mati syahid, tapi bukan syahid dunia akhirat ini. Jadi karena kejadian begitu itu kata Nabi juga mati syahid, tapi masih syahid dunia istilahnya gitu. Nah orang semacam ini jika kondisinya masih normal, lingkungannya normal, maka tetap diperlakukan 4 hal tadi: dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Tapi jika tidak memungkinkan, ya ini ulama sudah punya pemahaman, kalau tidak bisa yang sempurna, ya yang sebisanya. Sabda Nabi tadi, laksanakan perintahku sesuai kemampuan. Nah, jadi dari sini ulama kemudian termasuk tadi beberapa ulama lain mengatakan kalau nggak bisa dimandikan ya cukup ditayamumi kan gitu tadi juga. Jadi ada kelonggaran-kelonggaran. Pada masa Nabi nggak ditemukan kasus-kasus kayak gitu. Ulama, makanya ini menjadi ruang ijtihad bagi ulama. Di kampung-kampung bahkan sampai di luar Jawa itu ada semacam organisasi yang namanya rukun kematian. Rukun kematian artinya rukun yang masih hidup ini ngurusi orang mati. Itu ada. Nah, saya kira baik dan sangat baik jika atas nama takmir kemudian membentuk semacam tadi itu rukun kematian tadi itu hanya istilah saja ya. Yang penting kita siapkan beberapa orang yang kemudian berkenan menjadi relawan untuk ngurus kematian ini ketika terjadi kematian, yaitu 4 hal tadi: memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Ibu-ibu Aisyah kebanyakan lebih siap daripada bapak-bapak Muhammadiyah di beberapa tempat ya. Tapi kami di Sidoarjo, Masjid An-Nur, tahu Masjid An-Nur ya, Masjid Muhammadiyah Sidoarjo itu kira-kira 15 tahun lalu sudah dibentuk semacam ini, dan saya kebetulan memang diminta untuk menyiapkan itu. Sehingga korban pertama yang meninggal itu mungkin ada yang kenal, Bapak Dr. Hamid, dosen UINSA yang juga unsur pimpinan wilayah dulu, bagian apa gitu, di lembaga apa gitu dulu. Itu yang pertama kali ditangani oleh tim ini yang kita bentuk di Masjid An-Nur itu. Sehingga di sana sudah muncul relawan-relawan itu. Nah, silakan kalau di sini mau menyiapkan, kalau bisa ya ada tenaga muda, ada tenaga tua. Jadi jangan tua semua, nanti habis nggak ada yang melanjutkan. Jadi karena tenaga muda ini perlu ya. Ketika ada apa-apa begitu kan biasanya relatif lebih lincah yang muda ini. Jadi ada yang tua, ada yang muda untuk nangani begini ini. Ibu-ibu saya kira juga penting karena memang beda. Saya pernah menjadi instruktur Kota Madya Surabaya selama 5 tahun, sehingga lebih dari 2000 mudin Surabaya kami tatar itu. Karena pihak pemerintah kota yang minta saya waktu itu, mulai tahun sekitar 2009 sampai 5 tahun lah waktu itu. Zamannya Bu Risma itu, ketika beliau jadi wali kota. Jadi saya kira itu penting ya. Kemudian begini, di masyarakat kita ini kan macam-macam tadi tata caranya ya. Sebenarnya yang paling berkepentingan dan juga berwenang itu keluarganya. Jadi keluarganya boleh mengatakan kepada Pak Mudin, nanti keluarga kami akan menangani. Jadi Pak Mudin hadir tetap menyaksikan saja. Kalau misalnya caranya Pak Mudin itu berbeda dengan cara kita. Begitu kita di sana tetap menguangke Pak Mudin. Pak Mudin hadir pada saat itu. Ya, tapi kita beritahu Pak Mudin gitu. Ini kami punya tim yang menangani ini. Oh ya silakan.
Malah senang Pak Mudin nggak repot-repot kan gitu. Ringan nih, tugasnya udah ditangani oleh yang lain gitu. Jadi seperti itu. Bahkan nanti kami di Sidoarjo itu ketika pemakaman itu juga tergantung keluarganya. Mau minta doa nggak dari Pak Mudin ini? Kalau enggak ya sudah, keluarganya sendiri yang nangani atau tim keluarga itu, atau tim dari masjid atau apa gitu. Jadi insya Allah itu bisa ditangani dengan baik. Intinya bahwa kita yang masih hidup ini punya kewajiban untuk menangani mereka yang sudah meninggal. Namanya mengurus jenazah atau apa namanya pemulasaraan jenazah kan gitu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.